Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian zuhur kita kali ini melanjutkan yang saya sampaikan kemarin, bahwa terakhir kisah kita atau sirah kita tentang Abdullah selamat dari penyembelian setelah ayahnya dulu pernah bernazar, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi tentunya, bernazar bahwa kalau dia memiliki anak lebih dari 10 orang, maka dia akan sembelih satu. Ternyata setelah diuji, dimasukkan ke dalam sebuah kotak, ditulis nama, ternyata nama Abdullah yang keluar. Sedangkan Abdullah ini adalah anak dari 16 anaknya Abdul Muthalib yang paling dia cintai. Sampailah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Abdul Muthalib datang kepada seorang dukun, karena memang zaman itu sebagai hakim atau orang yang dikenal dengan bijaksana adalah memang dukun, maka Abdul Muthalib ketika itu datang ke dukun untuk meminta saran bagaimana cara menyelesaikan permasalahan bahwa saya cinta kepada anak saya Abdullah, tapi ketika saya uji dari semua anak-anak saya, nama dia yang keluar. Lalu kemudian ini orang pintar mengarahkan agar nama Abdullah dicampur dengan 10 ekor onta. Maka setiap nama Abdullah yang keluar, disembelilah 10 ekor onta. Dan itu berlaku sampai 10 kali. Berarti 100 ekor onta untuk menebus nyawa Abdullah agar selamat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Akhir kisah, Abdullah pun ayahnya Nabi, ini belum sampai kepada lahirnya Nabi ya. Akhirnya Abdullah pun tumbuh besar ya, menjadi anak yang baik. Ketampanannya bapak ibu yang dimuliakan Allah, Abdullah ini adalah laki-laki tertampan, terbaik, rupawan, memiliki akhlak yang mulia di tengah kalangan Quraisy ketika itu. Jadi memang Rasulullah SAW memiliki ayah namanya Abdullah. Abdullah ini, ayah Nabi ini adalah memang seorang yang rupawan zaman itu. Bukan hanya sekedar rupawan, cuma akhlaknya juga baik. Sehingga Abdullah dikenal, disegani, dan banyak dikagumi oleh perempuan. Ya fitrahnya memang, Abdullah muda, dalam artian waktu itu masih muda, pun berkeinginan hendak menikah. Dan bapak ibu bedanya, Abdullah ini banyak, apa bahasa kita sekarang ya? Banyak, kalau bahasa kita sekarang, banyak digandrungi perempuan. Menjadi idola kaum Hawa ketika itu. Tapi Abdullah beberapa kali menolak. Bahkan nanti ada kisahnya yang jauh lebih menarik. Bukan hanya sekedar menolak. Ternyata setelah ditolak oleh Abdullah, ya, nanti di akhir kisah itu ada yang menyebabkan perempuan ini pun tak berani dia untuk menerima Abdullah ketika itu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah pada akhirnya berkata Ibnu Ishaq, summan sarafa Abdul Muthalib akhazan biyadi Abdullah famarra bihi fima yaz'amun alal mar'ah min bani Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir wa hiya ukhtu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah wa hiya indal Ka'bah faqalat lahu hina nazarat ila wajhi aina tasabu ya Abdullah qala ma'a abi qalat laka mislul ibil allati nuhirat anka wa qa alayya an faqala ana ma'abi wala astati'u khilafahu wala faraqahu. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika, ini kisah waktu ayah Nabi Abdullah masih muda. Suatu ketika Abdullah ini pernah
berangkat bersama ayahnya Abdul Muthalib, kakek Nabi. Maka tak kala mereka lewat, ada seorang perempuan dari Bani Sa'asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir wa ya ukhtu Waraqah. Perempuan ini saudarinya Waraqah bin Naufal. Faqalat wa hiya indal Ka'bah. Si perempuan tadi ketika itu lagi di samping Ka'bah. Abdullah bersama ayahnya Abdul Muthalib lewat. Ini Asad ini Bapak Ibu adalah perempuan terhormat kaya raya. Faqalat lahu hina nazarat ila wajhi. Tak kala Abdullah dengan Abdul Muthalib ayahnya lewat ketika itu, dia lihat kepada dua orang ini, maka perempuan ini pun bahasa kitanya menggoda dan sambil nanya, aina tazhabu ya Abdullah? Mau kemana babang ganteng? Kira-kira begitulah kita sekarang. Sama kayak yang azan tadi kan belum nikah nih. Udah nikah Ustaz? Pernah digodain janda nggak? Ya kalau belum nikah risikonya kayak gitu. Saya dulu punya pengalaman tinggal di masjid Bapak Ibu. Kena fitnah. Fitnahnya apa? Ada janda umur 40 tahun waktu itu. Ngefans betul sama saya. Sambil dia WA secara sembunyi. Kata dia Muhammad menikah dengan Khadijah. Khadijah ketika itu 40, Muhammad 25. Jadi andai kata engkau dengan aku, maka itu sama katanya. Dalam hatiku. Lah salah alamat kawan. Jadi ketika itu ditanyain. Ya Abdullah menjawab dengan lurus. Ma'abi aku pergi bersama ayahku. Faqalat, ini perempuan ngasih tawaran Bapak Ibu. Kata perempuan ini, lakal mislul ibil, laki mislul ibil. Saya ini punya onta katanya. Punya onta yang semisal atau sebanyak yang dulu pernah disembeli untuk mengganti nyawamu. Berarti kan 100 ekor onta. Kisah yang minggu yang lalu, bahwa Abdullah ini selamat dengan membayar 100 ekor onta yang disembeli. Maka perempuan ini pun menguji kembali, mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, saya memiliki 100 ekor onta yang dulu disembeli untuk menebus nyawamu. Wahai Abdullah, kalau engkau mau menjadi suamiku, 100 ekor onta menjadi milikmu. Bapak Ibu hitung aja sendiri. 1 ekor onta itu 40 juta. Berarti 40 dikali 100. Kira-kira 4 miliar ya kalau saya nggak salah. 4 miliar. Kalau kita zaman sekarang, mana ada orang nikah. Seperangkat alat sholat hanya Pak dengan mukena warna pink atau biru terong. Kalau dulu 4, itu dia. 4 miliar. Tapi jawaban Abdullah ketika itu, ana ma'a abi wala astati'u khilafah. Saya pingin bersama ayahku saja. Belum pingin nikah. Wala firaq. Dan saya belum ingin berpisah dengannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Abdullah menolak lamaran dari ukhtu Waraqah. Artinya saudari perempuannya Waraqah. Sampailah Bapak Ibu menikah Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Jadi ibunda Nabi itu bernama Aminah binti Wahab. Fakharaja bihi Abdul Muthalib hatta ata bihi Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir. Sampailah kemudian Abdul Muthalib mendatangi Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Ini Aminah ini dari suku Zuhrah. Datang ke sana, wa huwa yauma idzin sayyidu Bani Zuhrah. Karena ketika itu Wahab ini adalah pimpinan. Jadi ayahnya ini kepala suku. Kan kemarin saya pernah cerita bahwa Abdul Muthalib diangkat menjadi raja karena Abdul Muthalib orang yang pertama menemukan ma'uz zamzam, air sumur Zamzam selama hampir 300 sampai 500 tahun terpendam oleh suku Khuza'ah ketika datang menyerang suku Jurhum. Suku Jurhum adalah asli
yang datang dari Yaman membantu Hajar dan Ismail ketiga itu, sedangkan yang datang membasmi mereka namanya suku Khuza'ah. Bertahun-tahun ini sumur tidak berjumpa, ketika Abdul Muthalib bermimpi untuk menggali itu barulah jumpa, dan Abdul Muthalib pun secara otomatis diangkat menjadi raja tertinggi di kota Makkah ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Abdul Muthalib ini orang terpandang. Sedangkan Wahab bin Abdul Manaf dari suku Zuhra ini adalah sayyid. Artinya pengulu, kepala sukunya. Bukan hanya sekedar kepala suku, tapi dia juga memiliki nasaban wa syarapan. Kan kadang-kadang ada juga di antara kita Bapak Ibu, dia kepala desa, cuma apa bahasanya ya? Orang nggak suka nengoknya gitu. Dia bupati, tapi orang nggak suka lihat dia. Karena menurut orang nggak terhormat gitu. Dia presiden misalnya. Minyak goreng naik, BBM naik gitu ya kan. Bentar-bentar vaksin ke vaksin aja. Minta 3 periode, ibu kota dipindahin. Contoh nih, perasaan orang enak aja gitu. Cuma kan yang lain gak betah kan gitu. Sampai-sampai buktinya pendukungnya datang babak belur kan. Bukan masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai hampir geger otak gitu. Bahaya, ngeri orang Indonesia ini kalau udah marah. Aku aja nengoknya seram kali. Itu kalau Ustaz Yasri ada di situ, saya pun takut itu. Beliau ikut-ikutan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa namanya? Memiliki nasab dan memiliki kemuliaan di sukunya. Fazawwajahu ibnatahu Aminah binti Wahab wa hiya Abdul al-mar'ah fi Quraisy nasaban wa mawdu'an. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kala itu Wahab bin Abdul Manaf pun menikahkan anak perempuan tadi bernama Aminah binti Wahab dari suku Zuhrah kepada anaknya Abdul Muthalib yang bernama Abdullah. Dan Bapak Ibu perlu dicatat bahwa di orang Arab atau kemudian di kalangan bangsa Arab ketika itu nggak ada perempuan yang paling tercantik, disegani, yang paling anggun, sopan santunnya kecuali Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aminah dengan Abdullah ini memang dua-duanya pemuda yang punya akhlak. Kalau ibarat kita sekarang pemuda yang nggak tahu seketer, nggak tahu TikTok. Pemuda yang kalau zaman kita sekarang Bapak Ibu nggak pernah kelihatan nongkrong tengah malam main gitar. Abdullah itu masa mudanya adalah masa muda yang penuh dengan ibadah, ke masjid ya, baca Quran, ikut majelis taklim, kalau ngomong dengan orang tua lembut. Itulah Abdullah waktu muda. Sedangkan Aminah kalau perempuan zaman sekarang, perempuan yang nggak pernah, mohon maaf lahir batin, nge-mall gitu ya, atau kemudian pergi JJS subuh, chattingan dengan cowok, update status, dunia ini terasa kelam, sekelam cintaku kepadamu. Nggak ada kayak gitu. Kalau ibarat kita zaman sekarang, Aminah adalah seorang perempuan yang paling tercantik dan paling teranggun disegani orang di kalangan bangsa Arab ketika itu. Bukan sukunya, tapi di kalangan bangsa Arab ketika itu, Aminah adalah perempuan yang paling disegani. Sebab kenapa? Memiliki kemuliaan suku, lalu kemudian parasnya juga baik. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang beliau Allah siapkan untuk menjadi ibunda Sayyidul Alam, penghulu seluruh alam. Andai kata Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ini berpikir liar saja. Andai kata misalnya Nabi dilahirkan oleh seorang perempuan yang kita anggap perempuan itu punya latar belakang yang tidak baik, saya yakin dan percaya hari ini kita beragama akan senantiasa diungkit orang. Halah, orang Islam kok kayak gitu. Nggak usah sok paten lah. Ibunda kalian aja punya latar belakang nggak jelas. Kira-kira gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Allah ingin menghapuskan itu dari semua pikiran orang terhadap Islam. Maka dipilihlah Aminah sebagai perempuan yang amat sangat luar biasa. Bahkan di penutup kisah ini saya sampaikan dulu ketika Abdullah dengan Aminah telah menikah, maka mereka pun berjalan. Saat mereka berjalan, mereka papasan kepada perempuan yang saya cerita tadi di awal. Siapa itu? Ukhtu Warokoh.
Ya, saudarinya Warokoh. Mereka jumpa. Maka ditanyalah ketika itu. Kenapa ketika itu Abdullah menolak dan Warokoh akhirnya tidak mau. Saudari Warokoh itu. Ternyata kata dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia lihat di wajah Nabi. Di wajah Abdullah. Ada cahaya yang amat sangat terang benderang. Sehingga membuat dia nggak pede. Ingin melanjutkan menikah dengan Abdullah. Jadi dari wajah Abdullah itu memang telah ada sinar nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, Bapak Ibu? Ini gimana ini? Masih lanjut. Sebentar lagi lah Bapak Ibu ya, 2 menit lagi. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini ya? Yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau pengen punya cucu yang bagus, maka carilah menantu yang bagus. Datang menantu pakai iukengsi ke rumah. Naik mobil, turun dari mobil. Ditanya ayahnya adalah seorang kepala ini, kepala itu. Jangan langsung tertarik. Kalau misalnya datang anak kita membawa cewek ke rumah. Tanyalah cewek itu siapa. Pandai dia tidak beragama. Iya kan? Mengerti enggak dia tentang hak berkeluarga. Sehingga kemudian Bapak Ibu. Nanti lahir cucu. Cucu kita akan menjadi cucu yang juga terang benderang. Begitu juga kepada kita bapak-bapak. Kalau misalnya kita ini punya anak perempuan. Datang seorang laki-laki ke rumah kita. Tanya dulu. Jangan tanya pekerjaannya. Tapi tanyalah pandai tidak dia baca Quran. Pandai dia tidak sholat. Gak usah diuji coba dia bawa mobil. Tapi uji coba dia sholat. Sehingga anak gadis bapak ibu semuanya terbimbing nanti. Menjadi perempuan yang solehah. Kalau dia laki-laki yang baik. Yakin dan percayalah. Dia akan mampu menghormati anak kita. Bahkan ada kisah itu ditanya dulu. Pandai ngaji enggak? Ditanya. Nama siapa? Nama saya Pak Imron. Ya sudah baca Imron. Surah Ali Imron. Kata anak ini itulah Pak. Nama saya memang Imron Pak. Cuma biasanya Pak di kampung saya dipanggil saya Kul-Kul. Ya udahlah kalau gitu. Bacalah Kul. Dibaca sama kawan ini. Alhamdulillah lolos dia. Jadi menantu. Menantu bongkak namanya. Baiklah Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.